Si sekolah itu menempatkan standar yang sangat tinggi. Kalau mau masuk sekolah itu harus bisa bahasa Inggris walaupun dasarnya, harus sudah bisa membaca dan menulis, harus bisa menghitung dan sebagainya. Jadi sekolah itu pengen terus-terusan favorit. Jadi dia hanya mau menerima anak-anak yang sudah pintar saja. Dia nggak mau ngajarin anak. Dia nggak mau bikin anak dari from zero to hero. Nggak mau. Dia pengennya anak yang udah pintar diolah sama dia, biar nanti sekolahnya tetap jadi sekolah favorit. Begitu. Inilah kekejaman pendidikan di Indonesia. Jadi saya berkali-kali melakukan kritik terhadap sistem pendidikan di Indonesia karena mereka menghancurkan anak dari awal. Jadi begini Baraya, anak usia 6 tahun itu bisa menghitung 1 sampai 10 saja sudah bagus. Tapi yang dilakukan di Indonesia ketika anak usia 6 tahun atau 7 tahun baru masuk ke sekolah, di TK sekalipun dia sudah harus belajar menghitung, membaca, baca Quran, dia harus bisa bahasa Inggris dan lain sebagainya. Saya punya kawan di Jerman. Di sana juga ternyata pendidikan itu wajib belajar 9 tahun sama seperti di Indonesia. Tetapi wajib belajarnya itu dari mulai SMP sampai kuliah. Sedangkan SD-nya mau belajar mau enggak apa-apa. Dan di SD-nya itu juga tidak diberikan pengajaran matematika dan sebagainya. Yang diajarkan itu adalah belajar bersosialisasi, belajar berbicara, belajar mengungkapkan pendapat, belajar untuk menjaga lingkungan dengan baik, belajar buang sampah pada tempatnya, belajar kemandirian dan sebagainya. Itu yang diajarkan. Jadi perbandingan antara anak di Indonesia dengan anak di luar negeri, di negara-negara yang sudah maju adalah sebagai berikut. Otak anak Indonesia adalah ketika dia otaknya masih kecil, masih sebelum 7 tahun, itu sudah dijejali begitu banyak ilmu pengetahuan, masukin, sehingga pecah. Stres anaknya bahkan ada yang sampai depresi, ada yang sampai masuk rumah sakit jiwa gara-gara terlalu banyak les. Di satu sisi begitu. Sedangkan di luar negeri yang sudah maju negaranya adalah mereka tidak dijejali pengetahuan. Jadi si otak itu dirangsang, digedein dulu, nggak dimasukin, digedein si otaknya. Nah kalau sudah gede, si otak itu bisa menampung lebih banyak informasi dan pengetahuan dan kesadaran. Begitu. Nah, balik lagi ke Indonesia, karena otak anak Indonesia itu sejak kecil sudah ditekan, sudah bisa bahasa Inggris, sudah bisa menghitung, membaca sejak kecil, maka dia stres. Akhirnya sejak SMP dia sudah tidak mau belajar lagi. SMA dia sudah tidak mau belajar lagi. Kuliah dia akhirnya, kalaupun belajar, dia copas dari internet. Akhirnya masa depan anak-anak Indonesia hancur. Gara-gara kita sendiri. Udah mau waktu kecil dididik sama orang tuanya salah mendidik, masuk ke sekolah dihancurkan pula di sekolahnya. Coba anak Indonesia seneng sekali sama gambar, iya kan? Bahkan kadang-kadang milih gambar di buku, gambarnya bagus, gambar kartun atau gambar motor. Seneng kan, cover buku itu biasanya dijiplak, digambar apa. Tapi apa yang dilakukan sekolah? Sama sekolah, woi semuanya anak-anak biar rapi, bukunya disampul pakai kertas coklat, sukses bagi si rajin. Ini juga adalah cara untuk menghancurkan anak Indonesia secara sistematis. Anak-anak itu perkembangan otaknya sedang maju-majunya pada waktu itu. Dia senang menggambar karena otak kanannya sedang berkembang dengan sebaik-baiknya menggambar. Tapi yang dilakukan adalah waktu anak SD belajar membaca menulisnya jauh lebih banyak daripada belajar menggambarnya. Dan ketika ada anak yang menggambar itu dilarang. Di kelas cepat tulis. Dan ketika anak sudah menggambar pun itu si bukunya yang satu-satunya akses terakhir dia untuk bisa melihat sesuatu yang indah menurut dia, yang mengembangkan otak bagian kanannya, itu juga malah ditutup pakai sampul. Itu bagian terkecil dalam pendidikan kita. Jadi kenapa anak-anak Indonesia menjadi lebih agresif, menjadi lebih menyakitkan? Tolong share video ini, karena orang tua kita lah dan guru-guru kita lah yang menjadi penyebabnya. Banyak orang-orang di masa lalu yang mengatakan bahwa kemajuan sebuah bangsa itu adalah gurunya. Tergantung juga bagaimana gurunya. Kalau gurunya malah menghancurkan anak, kalau orang tuanya malah menghancurkan anak, ya. Oke, itu saja Baraya, semoga bermanfaat.